warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan ibu-ibu peserta pelatihan yang saya banggakan, saya bahagia sekali hari ini Allah izinkan kita untuk bertatap muka pada hari kedua. Ada 3 session yang harus kita sampaikan pada hari ini. Yang pertama adalah tentang landasan pengembangan diri. Kemudian kita lanjutkan dengan KKN, kriteria ketuntasan minimal. Dan yang terakhir kita sampaikan materi tentang mulot. Bapak dan Ibu yang berbahagia, sebelum Bapak Ibu menyampaikan presentasi berkenaan dengan panduan mengenai pengembangan diri yang harus dilakukan oleh masing-masing kelompok, ada baiknya Bapak Ibu catat sekilas saja sebagai materi tambahan yang saya pikir ini sangat esensial bagi kita bersama, sehingga selangkah demi selangkah kebermanaan di dalam proses belajar mengajar bagi peserta didik kita akan kita capai ke arah yang lebih baik. Sudah Bu ya, dicatat sedikit saja. Bapak Ibu yang berbahagia, saya tambah materinya sedikit saja. Kebermaknaan belajar, ditulis saja kebermaknaan belajar. Kebermaknaan belajar ya. Kebermaknaan belajar. Jadi buat piramida ya. Piramida seperti ini, lalu seperti ini. Paham Bu? Segitiga bagaimana itu? Piramid, tahu piramid? Kalau piramid seperti ini, jadi seperti ini, kemudian seperti ini, lalu ditarik bawah seperti ini. Ya, paham? Piramid ya segitiga. Tapi kuncinya ke atas seperti ini, kemudian ditarik seperti ini. Jelas? Oke. Di atasnya, paling atas Ibu tulis dengan baca itu 10%. Baca di dalam piramid itu Ibu tulis, di dalam piramidnya. Nah, baca itu 10%. Kita dapat pengetahuan. Ini hasil penelitian. Jadi membaca itu hasilnya adalah 10%. Ya, 10%. Kemudian dengar 20%. Di bawahnya lagi dengar 20%. Di bawahnya, di bawah tadi baca. Di bawah baca. Itu piramid ya, ke bawah terus ya. Jadi dengar 20%. Sudah? Dengar 20%. Sudah? Kemudian lihat 30%. Lihat di bawahnya terus. Di bawah baca. Lihat 30%. Sudah? Kemudian 30%. Kemudian lihat dan dengar 50%. Lihat dan dengar 50%. Lihat dan dengar 50%. Kemudian katakan 70%. Katakan 70%. Tahu Bu katakan? Kalau istilahnya dalam diskusi kelompok itu berbagi pengalaman kepada orang lain. Itu namanya katakan 70%. Maka sangat efektif belajar kelompok. Kemudian katakan dan lakukan. Katakan dan lakukan. Katakan dan lakukan. Itu angkanya 80%. 80%. Katakan dan lakukan 80%. Seperti saya, setelah saya katakan
lalu saya lakukan. Yang dimaksud lakukan adalah prakteknya, yang kita sebut sampai dengan inquiry, sampai menemukan. Jadi skematanya sangat-sangat kaya pengetahuan itu, sampai dengan 80%. Karena sangat katakan dan lakukan, yang kita sebut dengan praktikumnya. Jelas Bu ya? Jelas? Nah, ada pertanyaan? Jadi untuk mendapatkan pengetahuan, kalau kita membaca lebih kurang sekitar 10% kita akan dapat pengetahuan. Tetapi yang menjadi persoalan pada saat kemampuan membaca kita rendah, karena ada membaca interpretatif, mendapat informasi lebih kurang sekitar 20%. Kemudian lihat, pengamatan, dilihat, diamati dengan teliti, dengan seksama, itu